Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar UTS analisis tadi kasus dilema sang arsitek muda dalam perspektif Islam. Untuk studi kasusnya sendiri, menceritakan seorang arsitek muda bernama Farhan. Secara dunia, ia sukses, karirnya bagus, kehidupannya mapan. Namun ternyata di balik itu semua ia merasa hampa, kehilangan arah hidup, dan ia memulai kembali kepada Allah. Namun justru diuji dengan dua hal, yaitu dengan pekerjaan yang bertentangan dengan syariat atau konflik toleransi di tempat kerja. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang hal ini? Untuk fenomena kehidupannya, teman-teman, banyak orang hari ini terlihat sukses, tapi hidupnya tidak tenang. Hidup hanya berorientasi tentang materi. Untuk dalilnya sendiri itu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya itu ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Rod ayat 28. Ketika hati jauh dari Allah, maka dunia sebesar apapun tidak pernah cukup untuk menenangkan kita. Dan sering kali kita lupa juga sebenarnya untuk apa sih kita hidup. Allah sudah menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Ketika tujuan ini hilang, maka hidup akan terasa kosong. Karena sejatinya hati manusia tidak akan pernah tenang kecuali dekat dengan penciptanya. Untuk dalilnya sendiri, yaitu ada Quran Surat Az-Zariyat yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Kalau hidup kita bukan untuk Allah, maka kita akan terus merasa kosong tanpa arah. Yang menarik dari Farhan adalah ia mulai sadar, ia mulai kembali sholat, mulai bersedekah, mulai mendekat kepada Allah. Ini yang disebut dengan hijrah. Itu dengan mulai sholat, mulai bersedekah. Dan kita harus yakin juga tidak ada kata terlambat untuk melakukan hijrah. Selama kita mau melangkah, Allah akan selalu menerima kita. Untuk dalilnya sendiri itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, ayat 222 yang bunyinya Innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya itu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, selama kita kembali, Allah akan selalu menerima kita. Itulah baiknya Allah. Namun dalam Islam, yang paling penting bukan hanya berubah, tapi istiqomah dalam kebaikan. Dan Rasulullah itu mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus, walaupun sedikit. Yang artinya Allah lihat bukan dari kesempurnaan kita, tapi kesungguhan kita dalam menjaga amal tersebut. Dalam dalilnya itu ada hadis Inna ahabbal a'mali ilallah adwa muha wa in qalla. Dan artinya amalan yang paling dicintai Allah adalah terus menerus walaupun sedikit. Allah tidak menuntut kita untuk sempurna, tapi Allah mencintai hamba yang terus berusaha. Ujian terbesar dalam studi kasus si Farhan ini adalah bertentangan dengan syariat agama atau syariat Islam. Disinilah iman kita itu diuji. Apakah kita tetap memilih Allah atau memilih dunia? Allah sudah menjanjikan bahwa siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar. Artinya, kita tidak perlu takut kehilangan dunia jika kita mempertahankan iman. Dalilnya yaitu
pada Quran surat At-Tolak ayat 2 yang bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberinya jalan keluar. Ketika kita memilih Allah, mungkin kita kehilangan sesuatu, tapi yakinlah Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Islam dengan tegas melarang kita eh, membantu dalam perbuatan dosa. Jadi dalam kondisi apapun seperti Farhan ini harus berani menghadapi sikat. Karena sejatinya rezeki yang halal walaupun sedikit jauh lebih menenangkan daripada yang haram tapi banyak. Untuk dalilnya itu ada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya itu jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Rezeki yang sedikit tapi halal jauh lebih baik daripada banyak tapi penuh dosa. Untuk sumber-sumber hukumnya, yaitu dalam mengambil keputusan, Farhan tidak menggunakan perasaan saja. Ia kembali kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama, ijma atau kias para ulama. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa dalam hidup kita tidak boleh asal memutuskan, tapi harus berdasarkan ilmu dan syariat. Untuk dalilnya itu Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang bunyinya was'alu ahlaz zakari in kuntum la ta'lamun. Artinya tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika tidak mengetahui dalam kebingungan hidup jangan pakai perasaan saja tapi kembalilah kepada ilmu dan syariat. Selain itu juga Farhan juga menghadapi konflik antar karyawan, antar teman. Di sini juga sebaiknya kita harus bersikap adil karena menjadi pemimpin bukan hanya soal jabatan, tapi soal tanggung jawab dan keadilan. Untuk dalilnya sendiri ada Quran surat An-Nahl yang bunyinya Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Menjadi adil itu tidak mudah, tapi di situ letak kemuliaan seorang pemimpin. Islam mengajarkan toleransi juga, tapi bukan berarti mencampur adukan akidah. Kita menghormati, tapi tetap punya prinsip dan iman. Karena hidup berdampingan itu penting, tanpa harus kehilangan keyakinan atau iman. Untuk dalilnya sendiri ada Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita bisa hidup berdampingan tanpa harus mengorbankan iman kita, teman-teman. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa Islam adalah pedoman hidup yang lengkap, mengatur kita dengan Allah, dengan Rob yang Maha Kuasa, dan juga dengan manusia. Sehingga hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Untuk dalilnya sendiri yaitu wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Carilah akhirat tanpa melupakan bagianmu di dunia. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikan sebagai jalan menuju akhirat. Hablum minan nas, hablum minallah. Untuk kesimpulan sendiri dari studi kasus kali ini, kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus ini adalah bahwa kesuksesan dunia tidak selalu menjamin ketenangan hidup. Karena ketika manusia jauh dari Tuhan, dari Allah, maka hatinya akan merasa kosong. Sehingga penting bagi kita untuk selalu kembali kepada tujuan hidup kita sebagai makhluk Allah. Tetap istiqomah dalam beribadah, berpegang pada prinsip halal dan haram dalam setiap keputusan, serta menjaga toleransi tanpa mengorbankan akidah. Karena pada akhirnya ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari kedekatan kita kepada Allah. Mungkin cukup sekian presentasi tugas besar UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.